facilitating learning. Oke, dan Improving human performance. Oke, halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kita yang bakal bahas tentang peluang teknologi pendidikan di dunia industri ini. Bareng aku Melda. Dan aku Adit. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang sering banget jadi pertanyaan. Nah, anak TEP ini habis lulus nanti itu bisa kerja di mana aja ya? Apa cuma jadi guru doang? Ya benar banget ya, karena kalau ngomongin teknologi pendidikan, kebanyakan orang tuh mikirnya cuman soal ngajar pakai teknologi pendidikan. Nah, padahal peluangnya tuh gede banget ya teman-teman. Iya nggak, Dit? Yoi. Nah, buat menjawab rasa penasaran kalian ini, kita nggak cuma berdua-dua dong. Di sini kita udah undang tamu yang sangat spesial, yang super keren, yaitu Kak Sekar dan juga Kak Roy. Seorang mahasiswa aktif teknologi pendidikan UM yang pastinya punya pengalaman menarik nih, yaitu waktu aktif organisasi dan juga pernah ikut program magang dan studi independen bersertifikat atau bisa disebut MSIB. Iya, bener banget. Gimana kalau misalkan kita langsung kenalan aja nih, Dit, sama narasumber kita kali ini? Oke, halo Kak Sekar dan halo Kak Roy. Selamat datang di podcast kami. Halo. Oke, mungkin bisa perkenalan nih dari Kak Sekar dulu. Halo, perkenalkan aku Sekar dari mahasiswa Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Malang semester 5. Oke, untuk Kak Roy. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama aku Roy Ferdinand dari angkatan 21, mahasiswa Teknologi Pendidikan. Oke, jadi Kak Sekarnya angkatan 22 dan Kak Roy angkatan 21. Iya, benar sekali. Oke, mungkin langsung aja nih ya. Mungkin teman-teman nih di sini mikir kayak teknologi pendidikan tuh apa sih gitu nggak sih, Dit? Yoi. Ya, mungkin langsung aja Mbak Sekar nih. Boleh dong kita di-spill nih teknologi pendidikan tuh apa sih sebenarnya? Apa ya? Jadi teknologi pendidikan itu kalau setahuku ya, setelah 5 semester di TEP, teknologi pendidikan itu bukan teknologinya pendidikan. Jadi ada arti teknologi tersendiri di dalam teknologi pendidikan ini gitu. Dan teknologi pendidikan ini ada 2 ranah. Kalau teman-teman tahu, facilitating learning sama improving human performance gitu. Oh gitu. Jadi luas guys, gitu. Wah, Luas banget ya. Banget. menarik banget ya perjalanan dari mahasiswa teknologi pendidikan ini. Tapi Mbak Sekar nih semester 5 gitu ya. Mungkin apa ya? Kayak kesulitan selama semester-semester sebelumnya di TEP itu apa? Iya, pengalamannya. Hambatan-hambatan juga. Karena aku dari IPA ya, basicnya SMA IPA, terus selinjur ke sosum cukup kaget ya. Di TEP itu karena yang semester 1 kita belajar Blender, itu 3D, Oke. nggak ada basic sama sekali di di Blendernya maksudnya. oke. Terus semester 2 di coding, jadi pakai aplikasi DLP, nggak ada basic sama sekali. Terus rata-rata itu kesulitannya ya di apa ya, matkul project gitu. Oh, makut project. Kalau Mas Roy? Iya, apa ini? Kesulitan selama di TEP. Iya. Mungkin sebelumnya aku ceritain dikit ya, kenapa kok memilih TEP. Ya betul. Aku kira dulu kan aku dari SMK, suka desain-desain. Oke. Nah, searching nih terkait teknologi pendidikan, jujur pada saat itu saya memilih di pilihan kedua. Oh, TEP ini jadi pilihan kedua. Iya, ya? pilihan kedua. Pilihan Oke. pertamanya DKV UM. Oh. Iya. Nah, di situ aku searching TEP. Kok ada matkul desain pesan? Kan ada desain-desainnya tuh. Daftar lah di situ, dan ternyata pas udah nyemplung nih, udah masuk ke dalam TEP, ternyata TEP itu nggak sekedar hanya desain-desain doang, tapi kita mengenal terkait bagaimana memfasilitasi pendidikan, terus facilitating learning tadi seperti yang dibilang Mbak Sekar, sama improving human performance. Oh, gitu. Untuk kendalanya sendiri, jujur selama menjalani proses perkuliahan, tapi kan kebanyakan banyak
di dunia pendidikan, Iya. bikin kurikulum, Oh. terus bikin RPP gitu ya. Di situ aku kayak, oh desainnya kok ada tapi kok kebanyakan bikin kurikulum gini-gini gitu ya. Itu kayak, wah masa jadi guru nih. Ternyata setelah menjalani ada matkul yang tadi kayak bikin blender, ngoding-ngoding, di situ sih. Ya agak sedikit menantang tapi jujur saya suka terkait matkul tersebut. Oke, mungkin Adit ada tambahan pertanyaan, Adit? Waduh, menarik banget ya Mel ya. Pusing juga kayaknya. Tapi yang bikin aku penasaran nih, woy, Mas, Mbak, ada nggak sih kebimbangan soal mau lanjut jadi pendidik atau nyoba sesuatu yang lebih beda lagi mungkin? Gimana nih prosesnya buat masuk ke dunia industri, Mbak? Sebenarnya milih tab ini gara-gara mau pendidikan tapi nggak jadi guru. Jadi mungkin lebih lebih mencari kerja di industri gitu. Kalau Mas? Hampir sama ini sebenarnya. Terkait tab ya di dunia industri luas banget sih. Kita dari dua ranah tadi, facilitating learning, improving human performance. Di dunia industri justru sekarang sepertinya membutuhkan dua hal tersebut, dimana kita misal facilitating learning bisa memfasilitasi sebuah pembelajaran atau hal-hal yang terkaitnya. Improving human performance, kita dapat meningkatkan SDM manusia itu sendiri dan membuat pelatihan-pelatihan tersebut. Oh, Oke. Berarti nih Mbak Sekar semester 5 udah sempro. Sudah dong. Alhamdulillah. Keren guys. Kalau Mas Roy sendiri Semester 7 sudah sidang alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ini tinggal nunggu Mas ya? Tinggal nunggu ya. Oke, berarti kalau Mbak Sekar masih belum ini ya Mbak, magang ataupun MSIB gitu? Ya, masih menunggu kepastian pemerintah. Oke, kalau Mas Roy udah ya? Udah, berarti? iya. Nah mungkin bisa ini dong Mas, bisa dikenalin kayak misal MSIB itu seperti apa dan gimana cara-caranya Mas bisa lolos gitu? Oke, terkait MSIB sendiri ya, MSIB ini kan program dari pemerintah di mana di dalam program tersebut ada magang, studi independen, sama pertukaran mahasiswa ya. Nah, kemarin itu aku mengikuti MSIB di program batch 6 di sekolah Kak Seto. Oh. Ya, nah untuk prosesnya bagaimana itu nanti ada pendaftaran di mana di MSIB pusatnya atau MSIB kampus Merdekanya nanti menyediakan pendaftaran. Nah, kita daftar di situ. Jadi menyiapin berkas-berkasnya dan CV dan lain sebagainya seperti itu. Oh, CV juga. CV juga. Itu gimana Mas? Online atau kita langsung ke sana atau gimana? Online di webnya Kampus Merdeka. Oh, ada Oh, webnya. iya. webnya. Oke. Jadi kita daftar di webnya Kampus Merdeka, lalu nanti ada web sendiri buat MBKM UM, di mana nanti untuk konversi matkul terkait. Jadi untuk program MSIB ini kita dapat mengkonversi matkul dengan mengikuti magang ataupun student independen seperti itu. Oh, Kalau yang aku alamin kemarin ya, Oh, gitu. kayak gitu. Ya. berarti setelah Mas daftar nih ya, akhirnya itu gimana Mas? Nunggu berapa lama buat dijawab atau gimana? Setelah daftar itu kita ngeplay dari beberapa industri yang ada disediakan. Kebetulan kemarin aku ikut magang ya, jadi Iya. nyari industri yang terkait ada berhubungannya dengan tab sama yang relevan dengan aku. Misal aku suka dengan desain ini, jadi beberapa kebanyakan dominan daftar yang relevan sama tab, sama sisanya yang aku suka di bidangnya, kayak contoh desain gitu-gitu. Ya seperti itu untuk daftar di MSIB-nya sendiri. Oke. Mungkin setelah daftar kan berarti Mas ke sana ya? Ke mana Mas? Jakarta atau? Ke Tangerang Selatan. Oh, Tangerang Alhamdulillah Selatan. ya, terima di sana. Oke, jadi habis dari daftar terus ke Tangerang Selatan. Nah, mungkin kita nih pengen tahu gimana Mas ngerasain magang MSIB itu gimana sih gitu, pengalaman apa aja yang udah didapat? Oke, pengalaman yang aku dapat selama mengikuti MSIB di Kak Seto,
Di situ aku kan sebagai content creatornya di sana. Oke, jadi di sana itu aku mendapatkan pengalaman di mana bidang keilmuan yang di tab sebelumnya aku pelajarin di perkuliahan sangat berfungsi atau sangat membantu banget di sana. Seperti kayak kan konten kreator di sana kayak bikin reels Instagramnya, feed Instagramnya, kadang juga disuruh membuat media pembelajarannya. Nah, di tab juga kan sebelumnya ranahnya ya tadi yang ada facilitating learning. Nah, itu sangat masuk banget sih di dunia industri ataupun pengalamanku yang dari magang di sekolah Kak Seto itu sendiri. Oh gitu. Berarti Mas buat konten-konten yang kayak gimana nih? Untuk pembelajaran kah atau untuk perusahaan sendiri atau gimana? Kedua-duanya. Oh, dua-duanya. Iya. Dua-duanya. Jadi untuk pembelajaran itu kadang kita disuruh bikin PPT, terus disuruh bikin apa itu kalau yang di Instagram sekarang reels, ya fun fact gitu-gitu. Oh, gitu. Ya, terus untuk industri juga ada promo, Promosi. ya. promosi terkait industri itu sendiri begitu. Oh. Seru ya dia kayaknya. Seru banget ya. Mbak Sekar udah pengen nggak MSIB? Minta tolong ya. Nunggu kayaknya Batch 8. Oke. Nah, mungkin kan bikin konten dan segala hal itu kalau misalkan kita MSIB itu kita sendiri nggak, Mas? Atau ada temennya MSIB ataupun magang dari magang luar gitu? Oh, oke. Untuk aku kan konten kreator di bidang SMP. Kebetulan hanya satu orang, tetapi kita bisa berkolaborasi dengan bidang yang lain. Misal jenjang SD, SMA, jadi kita kolaborasi terkait konten-konten yang akan kita bikin. Seperti itu. Nah, oke Mas, mungkin bisa dijelasin nih ya. Mungkin teman-teman juga pada kepo nih ya. Untuk MSIB tuh kita dibayar atau kita yang ngebayar gitu? Oke. Untuk MSIB sendiri kita bukan disubsidi sih, dibayar oleh pemerintah berupa BBH, yaitu bantuan biaya hidup. Nah, itu nanti berupa uang. Seperti itu. Jadi kita nggak bayar sih, nggak daftar. Oke, mungkin kalau untuk tempat tinggal di kota sana? Oke, untuk tempat tinggal nggak disediain, tapi ada beberapa industri itu yang include ada mesnya. Jadi tergantung industri masing-masing gitu sih. Berarti tergantung itu tadi. Iya. Oke. Nah, mungkin aku selaku mahasiswa aktif semester 3, Adit juga, Mbak Sekar juga mungkin minta tips dong buat lulus MSIB ini kayak gimana? Iya, Mas. Oke, yang pertama mungkin tips dari aku ya, berdasarkan pengalaman kemarin. Yang pertama, kalian bisa mengulik-ngulik informasi terkait MSIB ini. Kayak sistemnya kayak gimana, kan belum tentu batch sebelumnya sama dengan batch sekarang. Kalau yang batch sebelumnya itu bisa mengulik informasi terkait bagaimana tips wawancaranya, membuat CV-nya, dan bagaimana cara untuk memilih industri yang relevan agar mudah keterima. Nah, kalau aku dulu cari-cari informasi terlebih dahulu terkait perusahaan atau industri. Jadi ini relevan sama jurusan tab atau enggak, atau sesuai dengan keinginanku atau enggak gitu. Yang kedua, menyiapkan CV dengan sebaik mungkin. Jadi kalau teman-teman nih punya pengalaman selama di kuliah seperti organisasi, bikin produk, nah itu bisa kalian cantumin di CV kalian. Karena itu sungguh membantu banget sih buat isi. Gitu ya bener. Terus setelah itu jangan lupa daftar. Nah itu diperhatikan terkait syarat-syarat, timeline dan lain sebagainya terkait MSIB ini. Kan ada berkas-berkas seperti banyak sih, dulu lupa aku, ada kayak surat kesehatan gitu-gitu harus disiapin. Jadi lebih banyak nyimak terkait berkas-berkas administrasi dari MSIB itu. Oke, setelah daftar, bikin akun, lalu kita memilih industri yang kita inginkan. Nah, kalau aku dulu itu kan batasnya 22 industri tuh. Aku milih 11 kalau nggak salah. 11 atau 12 ya? 12 itu yang sesuai dengan tab, yang 10 itu kepinginan dari diriku sendiri. Misal kayak kalian cocoknya di bidang apa nih? Misal kayak
desain ataupun HRD atau bagaimana, nggak apa-apa, coba daftar dulu aja. Nanti dicantumin di CV keahlian kalian itu seperti apa gitu. Oh iya. Untuk jaga-jaga sih kayak gitu sih, maksudnya untuk ranah tabnya kita dapat, keinginan kita juga dapat. Ya biar takutnya jaga-jaga gak keterima atau gimana. Nah itu sih strateginya kayak gitu. Terus yang terakhir, kalau udah daftar kita kan nunggu pengumuman interview itu. Nah sambil nunggu ya banyak-banyak berdoa sih, kayak semoga keterima gitu. Itu sih. Setelah itu interview ya lihat-lihat di YouTube ataupun berbagai sumber terkait tips and trick interview yang memungkinkan, meyakinkan industri untuk menerima kita, seperti itu sih. Setelah itu wawancara, alhamdulillahnya lolos di Kak Seto itu. Lega gitu ya, Lega, alhamdulillah. Masuk MSIP. Oke, nah tadi kan sedikit disinggung tentang organisasi ya. Nah selanjutnya kita akan bahas tentang keorganisasian di perkuliahan itu sebenarnya penting atau enggak sih. Nah di depan aku ini sudah ada Mbak Skar, dan setahu aku beliau merupakan ketua divisi dari hubungan masyarakat di HMD Teknologi Pendidikan, bener nggak Mbak? Bener, Ustaz. Oke, mungkin bisa dijelasin Mbak awalnya mengikuti HMD itu seperti apa dan seberapa penting keorganisasian di perkuliahan? Awalnya memang rada bimbang ya, soalnya kan banyak berita apain sih masuk organisasi gitu kan. Dan alhamdulillahnya diperkuat sama satu orang. Jadi ya udah pengen masuk dan disuruh orang tua juga buat organisasi, karena kalau UKM pun mau UKM apa gitu. Oke, bingung gitu Mbak. Terus masuk organisasi, dan menurutku organisasi penting nggak penting ya penting dong, karena di organisasi kita belajar apa yang kita nggak bisa dapat di perkuliahan. Contohnya public speaking, gimana kerjasama dengan tim, gimana manage semua yang ada di dalam organisasi, itu penting gitu, karena di dunia kerja pun nanti bakal mirip-mirip seperti itu gitu. Oh gitu. Oke, mungkin dari Mas Roy sendiri ada kah? Kalau ditanya organisasi penting atau enggak, itu kembali ke pribadi masing-masing ya. Tapi menurut saya organisasi itu di luar organisasinya apa, entah HMD, UKM ataupun dan lain sebagainya, menurut saya itu penting sih. Kita dapat pengalaman di luar dari perkuliahan, di luar dari akademik. Misalnya kita dapat berbicara dengan orang banyak, dapat meningkatkan kerjasama, skill komunikasi dan lain sebagainya, itu sangat penting sih, karena nanti itu juga setauku dicantumin di CV juga. Jadi kayak misal di kepanitiaan kamu jadi MC atau dan lain sebagainya, itu lumayan lah buat nambah-nambah di CV. Itu sih menurutku penting. Ya. Oke, mungkin dari Mbak Skar sendiri nih, ada tips nggak buat kan misal yang berorganisasi nih ya, gimana cara menjaga agar tugasnya juga tetap aman, kemudian menjaga waktu juga ya Dit ya. Gak teledoran. Betul. Mungkin gimana Mbak Skar? Nah itu hal yang sangat sangat sering dilakukan sama anak organisasi ya. Kalau udah sibuk organisasi, aduh tugasnya gimana gitu. Tipsnya adalah to-do list sih. Tugas apa yang belum dikerjain gitu. Nanti kalau ada waktu luang atau selesai rapat nih misal, bisa dikerjain gitu. Soalnya kan kalau nggak ada to-do list, ini kembali ke pribadi masing-masing ya. Kalau aku to-do list, soalnya kalau nggak di to-do list nggak tahu tugasnya apa gitu. Oke, mungkin dari Mas Roy? Untuk cara membagi waktunya gitu ya, hampir sama sih, membuat to-do list sama mencari teman yang saling support lah, kayak lingkungan yang bagus. Misal ngingetin, ayo tugasnya jangan lupa, jangan nanti berpengaruh banget itu. Iya sih benar. Itu terus ya itu
tantangannya sih kayak kita dapat meningkatkan skill manajemen waktu kita. Itu sih kalau dari aku. Oh gitu. Oke, mungkin Adit ada tambahan nggak? Mungkin cukup lah dengan skill-skill tipis-tipis. Oke. Ya mungkin itu tadi ya guys, obrolan kita dari Mbak Skar dan juga Mas Roy. Nah, jadi tab itu sangat luas sekali ya ternyata Dit ya. Betul. Nggak cuma di pendidikan doang, kita juga bisa ke desain, juga bisa ke HRD mungkin kalau kita mau, karena di tab sendiri ada 2 ranah ya. Yang pertama Facilitating learning. oke, dan yang kedua Improving human performance. Hey. nah mungkin cukup segitu ya Dit. Iya cukup kayaknya, makin kebuka wawasan soal tab ini. Iya, makin mungkin dapat informasi. kita juga dapat informasi tentang MSIB itu ternyata seperti apa dan bagaimana prosesnya. oke, bener banget. Terima kasih ya untuk Mbak Skar dan Mas Sama-sama. Roy yang Sama-sama. mau Thank you banget ya kak. diwawancarai. Oke, mungkin cukup segitu dulu guys dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf ya, dan see you guys. Bye.